Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang memori dan intelijensi. Akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Mbak Erlina Rahmah, ada selanjutnya Mbak Hibatin Wafiroh, ada Mbak Iklima Izzatun Nisa, dan ada Mbak Ima Iyanal Fitria dan Mbak Haija Sofia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Erlina Rahma Pramudianingrum. Di sini saya akan menjelaskan memori dan konsep dasar lupa. Yang pertama adalah definisi. Memori merupakan alat untuk menyimpan informasi atau ilmu pengetahuan yang kedepannya akan kita keluarkan kembali. Proses mengingat itu ada 3. Yang pertama pengisyaratan. Pengisyaratan merupakan alat bantu untuk kita mengingat sesuatu. Jadi bisa dengan simbol-simbol atau dengan cara-cara untuk kita mengingat agar kita mengingat informasi atau ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah penyimpanan. Setelah kita melakukan pengisyaratan, cara untuk mengingat, selanjutnya kita simpan. Dan yang ketiga adalah berpikir. Setelah kita menyimpannya, lalu ketika kita akan mengingat, itu kita akan berpikir. Itu yang dinamakan proses mengingat. Macam-macam ingatan ada 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Ingatan jangka panjang merupakan ingatan yang itu kita dapat keluarkan kembali dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan ingatan jangka pendek itu memiliki waktu yang cukup pendek karena kita mengingat informasi tersebut dengan cara yang cukup pendek atau singkat. Selanjutnya adalah lupa. Lupa merupakan hilangnya ingatan pada saat seseorang ingin mengeluarkan ingatannya tersebut kembali. Penyebab terjadinya lupa ada 4. Yang pertama, ingatannya tersebut sengaja dilupakan. Jadi ia tidak ingin mengingatnya kembali. Yang kedua, banyaknya informasi yang perlu untuk diingat. Yang ketiga, ingatan jangka pendek. Yang keempat adalah terlalu lamanya seseorang tidak mengeluarkannya ingatan itu kembali. Jadi jika seseorang memiliki ingatan dan itu jarang sekali dicoba atau dikeluarkan, maka ingatannya tersebut akan hilang atau lupa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi adanya memori dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran tentunya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya memori. Karena memori merupakan salah satu unit atau faktor terpenting bagi manusia dalam proses pembelajaran. Karena pada dasarnya memori ini memiliki fungsi sebagai daya simpan untuk semua hal-hal yang pernah dirasakan dan dialami oleh sistem penginderaan pada tubuh manusia. Pada dasarnya kita bisa mengingat, kita bisa mendengar, kita pernah merasakan atau bahkan mencium sesuatu itu karena sistem penginderaan. Maka pada saat inilah sistem penginderaan pada tubuh manusia itu bekerja. Kemudian semua yang kita rasakan, semua yang kita alami itu direkam oleh sistem penginderaan dan outputnya adalah ingatan atau memori dari apa yang telah kita rasakan tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu dipahami terkait memori. Apa sih memori? Memori adalah secara etimologi, memori itu adalah kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Bisa juga disebut sebagai ingatan, catatan yang berisi penjelasan, peringatan, keterangan, atau piranti komputer yang dapat menyimpan dan merekam informasi. Itu pengertian memori secara etimologi menurut KBBI. Singkatnya, intinya memori itu adalah ingatan seseorang yang merekam kejadian-kejadian yang pernah dirasakan atau yang pernah dialami oleh sistem penginderaan manusia. Nah, dalam psikologi
pendidikan terdapat bagaimana analisis memori atau ingatan itu dapat disimpan kemudian disusun sehingga dapat ditemukan kembali ketika dia dibutuhkan. Proses penyimpanan ini itu disebut storage, sedangkan proses mengingat kembali itu disebut sebagai retrieval. Nah, kemudian pendekatan pemrosesan informasi itu menurut Robert S. Ziegler ada 3. Yang pertama ada proses berpikir atau thinking, kemudian mekanisme pengubah atau change mechanism, kemudian modifikasi diri. Baik, pada proses yang pertama atau proses thinking, proses berpikir, terdapat beberapa tahapan. Kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mempelajari pengetahuan deklaratif. Yang pertama ada pengulangan atau rehearsal. Yang kedua ada melakukan pembelajaran bermakna. Yang ketiga itu organisasi. Yang keempat elaborasi. Dan yang kelima adalah pembayangan virtual. Nah, yang pertama pengulangan atau rehearsal, yakni pengulangan yang merupakan metode yang dilakukan hanya sebagai cara terakhir untuk mengingat. Metode ini sangat erat dengan hafalan biasanya. Kemudian melakukan pembelajaran bermakna. Metode ini dilakukan dengan cara mengaitkan informasi yang baru dengan peristiwa yang pernah terjadi atau telah dialami oleh siswa. Selanjutnya, organisasi. Nah, cara mengimplikasikannya adalah menyampaikan materi secara terorganisasi serta menunjukkan struktur organisasional dan keterkaitan dalam materi pembelajaran. Kemudian elaborasi merupakan masukan ide-ide tambahan pada informasi baru berdasarkan sesuatu yang telah diketahui. Kemudian pembayangan virtual. Tahapan ini merupakan cara yang menggunakan gambar mental informasi dengan mengilustrasikan pengajaran verbal dengan materi visual. Cara ini akan lebih efektif apabila digunakan secara dikombinasikan dengan pembelajaran bermakna, organisasi, atau elaborasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta tipe-tipe daripada kecerdasan. Kecerdasan sendiri berasal dari akar kata cerdas yang berarti pintar atau cerdik. Dalam artiannya nih, kecerdasan lebih mengarah kepada cepatnya tanggapan dalam menghadapi suatu masalah atau juga kecepatan dalam mengerti saat mendengarkan atau menganalisa suatu keterangan. Kecerdasan merupakan kesempurnaan pengembangan dari akal budi yang dimiliki oleh manusia. Nah, membahas mengenai kecerdasan ini tentunya terdapat banyak ahli pada bidangnya yang mengungkapkan konsep mengenai apa sih itu kecerdasan. Nah, dari sekian banyak ahli, berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, konsep kecerdasan menurut Dusek. Jadi, menurut Dusek, kecerdasan itu bisa didefinisikan dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif sendiri, kecerdasan merupakan suatu proses belajar atau menalar demi memecahkan suatu masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Sedangkan secara kuantitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir bagaimana menghubungkan atau mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Nah, kemudian yang kedua, konsep kecerdasan menurut Freeman. Jadi, menurut Freeman, kecerdasan itu merupakan suatu kemampuan yang bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu kemampuan adaptasi, kemampuan abstrak, serta kemampuan belajar. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama, kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Jadi beradaptasi. Contohnya, seseorang itu akan dikatakan cerdas apabila ia bisa menyesuaikan dirinya pada situasi ataupun problema dengan cara yang efektif, mudah, dan memiliki variasi tingkah laku. Kemudian sedangkan
Sedangkan kemampuan abstrak itu merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan konsep-konsep guna menghadapi situasi maupun persoalan yang memakai simbol, verbal, dan bilangan. Maksudnya di sini seperti itu ya, kayak semisal ada orang yang pintar menggunakan rumus, bilangan-bilangan, itu bisa dikatakan kecerdasannya termasuk dalam kemampuan abstrak menurut Freeman ini. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan belajar. Nah, kemampuan belajar ini merupakan kemampuan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Kemampuan belajar merupakan suatu indeks yang paling sering digunakan oleh banyak orang untuk mengukur kecerdasan seseorang. Kemudian yang ketiga, konsep kecerdasan menurut J. Stoddard. Nah, ahli satu ini mengungkapkan bahwa kecerdasan individu itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang sukar, kompleks, abstrak, ekonomis, dengan tetap mempertahankan kegiatan di bawah kondisi yang menuntut energi dan menghindari kekuatan emosional atau gejolak emosi. Nah, pada dunia ilmu pendidikan, khususnya pada kajian psikologi, kecerdasan itu merupakan suatu bahasan penting dan sangat menarik untuk terus-menerus dikaji keberadaannya. Bahkan dewasa ini, isu mengenai kecerdasan tidak hanya populer di kalangan para pengajar dan siswa saja loh. Seperti yang kita ketahui, kecerdasan juga sudah mulai dipelajari oleh banyak orang di luar sana, di luar dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada bidang akademis. Contohnya oleh para orang tua. Tentunya para orang tua mempelajari mengenai kecerdasan ini sebagai modal untuk mendidik bibit baik untuk buah hati tercintanya ya. Nah, maka dari itu pengertian tentang konsep kecerdasan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang gitu. Nah, sementara itu selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe kecerdasan dari manusia. Jadi, terdapat seorang psikolog dari Amerika Serikat yang bernama Edward Lee Thorndike. Beliau mengungkapkan bahwa kecerdasan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Di antaranya yaitu kecerdasan real atau constructed intelligence, kemudian kecerdasan abstrak atau abstract intelligence, dan kecerdasan sosial atau social intelligence. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama, tipe kecerdasan real. Kecerdasan real sendiri merupakan sebuah kemampuan individu dalam menghadapi situasi serta benda-benda real. Misalnya nih ya, jagung, batu, air, singkong, kursi, dan lain-lain. Dalam kecerdasan tipe ini, manusia dapat menghadapi serta mereaksikan situasi-situasi secara aktual dan sempurna dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian tipe yang kedua yaitu kecerdasan abstrak. Berbeda daripada kecerdasan real, kecerdasan abstrak sendiri merupakan kemampuan manusia dalam memahami dengan baik sebuah kata-kata, huruf, bilangan, angka, rumus, simbol, dan lain sebagainya yang semacam. Contohnya, seseorang yang bisa memahami rumus-rumus rumit atau simbol-simbol rumit pasti dikatakan cerdas atau pintar. Nah, kecerdasan yang model seperti ini tuh termasuk dalam tipe kecerdasan abstrak, sama seperti yang konsep tadi ya, konsepnya Freeman itu yang kemampuan abstrak itu juga mengatakan hal yang seperti ini. Kemampuan abstrak atau kecerdasan abstrak itu kecerdasan manusia dalam bidang seperti ini begitu. Nah, katanya nih ya, seseorang yang dianggap memiliki kecerdasan abstrak tertinggi itu adalah para filsuf. Hal ini dikarenakan mereka banyak mempersoalkan hal-hal yang bersifat abstrak seperti halnya metafisika serta konsep-konsep dasar filsafat seperti keadilan, ketuhanan, kebaikan, kecurangan, dan hal-hal lain sebagainya.
Nah, kemudian membahas tipe yang ketiga, yaitu kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan kemampuan individu dalam menghadapi atau memberikan reaksi atas situasi-situasi sosial dalam berkehidupan di masyarakat. Individu yang memiliki kecerdasan sosial tinggi itu bisa dilihat sendiri, dia bakal terlihat mudah bergaul atau memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, teman-teman, apabila seseorang memiliki ketiga macam kecerdasan ini dengan seimbang dan selaras, maka tak pelak lagi individu itu tentu dapat dikatakan sebagai seseorang yang cerdas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kecerdasan manusia dewasa ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kecerdasan manusia saat ini diukur berdasarkan hasil tes IQ yang dilakukan oleh para ahli. Namun, hal itu sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk menilai kecerdasan seseorang. Untuk itu kita tak perlu berkecil hati atau menganggap dan memandang sebelah mata orang yang memiliki hasil tes IQ rendah. Karena kecerdasan seseorang itu bisa kita lihat dari indikator-indikator lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Howard Gardner, yang mana ia menyebutkan bahwa kecerdasan manusia itu bersifat majemuk. Artinya ada banyak sekali kecerdasan manusia. Di antaranya yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu kemampuan seseorang, terutama seorang anak ya, kemampuan seseorang anak untuk mengolah bahasa baik lisan maupun tulisan. Anak ini biasanya ditandai dengan suka berdrama atau bermain peran, terus suka mencoret-coret di dinding dengan huruf-huruf, atau suka bertanya. Mereka gampang kepo gitu loh. Jadi mereka mampu mengolah kata mereka dengan baik. Nah, sebagai orang tua, kita harus mendukung mereka dengan memasukkannya ke kelas seni, sastra, atau memberi kesempatan mereka berbicara, dan yang terpenting tidak mengkritik mereka seperti mengolok-olok, kamu ini loh kok bicara terus. Nah, seperti itu tidak boleh karena itu dapat menurunkan mental mereka. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini itu terlihat saat anak itu melihat masalah itu mereka dapat menyelesaikannya dan memikirkannya secara logis dan ilmiah. Jadi anak-anak seperti ini biasanya suka bereksperimen, mengeksplor apa saja yang ada di sekitar mereka. Dan juga biasanya anak seperti ini dianugerahi dengan kemampuan linguistik yang baik. Jadi ketika mereka menjelaskan hasil eksperimen mereka, itu mereka dapat menjelaskannya dengan baik. Nah, untuk orang tua ataupun guru yang memiliki anak seperti ini, kita itu harus bekerja lebih ekstra ya. Kita harus menanamkan kelogisan mereka, jangan sampai membunuh kelogisan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita menambah wawasan dengan membaca buku atau mengikuti seminar-seminar ilmiah lainnya. Lalu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan ketertarikan seorang anak dengan suatu benda yang bersifat 3 dimensi. Biasanya anak-anak itu ada kan yang suka melihat mesin-mesin, alat-alat, atau ada juga yang suka melihat jembatan, lalu mereka mencoret-coret, menggambar. Jadi mereka itu imajinasinya itu baik banget gitu loh. Mereka bisa membayangkan dengan baik benda-benda yang bersifat 3 dimensi. Anak-anak seperti ini juga biasanya suka menonton film atau melihat hal-hal yang bersifat visual. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh ini ditandai dengan anak yang bisa atau mampu mengontrol gerak pada tubuhnya dengan baik dan benar. Seperti ketika dengar musik itu mereka menari-nari, terus ketika ada bola itu mereka langsung menendang. Oh, berarti anak seperti ini memiliki kecerdasan dalam hal gerak tubuh. Nah, sebagai calon pendidik dan orang tua, kita nanti itu harus bisa mengarahkan mereka seperti dengan memasukkannya ke sanggar tari atau memasukkannya ke kelas olahraga dan sebagainya. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu ditandai dengan seorang anak yang memiliki kemampuan mengingat
dan menghafalkan sebuah nada. Misal nih, kalau ada anak yang dengar rebana gitu, mereka tanpa perlu menghafalkan iramanya, itu mereka sudah bisa menirukan, oh ternyata anak ini mempunyai bakat di bidang musikal. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu ketika seorang anak mampu memahami lingkungan sosial di sekitarnya. Jadi mereka itu kayak tahu diri gitu loh, nggak berlaku seenaknya. Nah, jadi mereka ini sangat baik sekali hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti mereka bisa dijadikan temannya curhat, atau ketika ada temannya bertengkar gitu, mereka bisa memisahkan, mereka bisa menengahi. Nah, anak seperti ini itu berarti memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Kalau intrapersonal itu kebalikan dari interpersonal. Jadi kalau interpersonal mampu memahami lingkungan, kalau intrapersonal itu mampu memahami diri mereka sendiri dengan baik. Mereka mampu mengetahui bakat mereka itu apa, kelebihan mereka itu apa. Namun anak seperti ini biasanya suka berdiam diri, mengurung diri, merenung, seperti itu. Nah, sebagai calon orang tua dan peserta didik itu kita nggak perlu khawatir. Kita cukup menanyai aja anak, kenapa kok kamu itu diam? Kalau mereka punya alasan logis seperti misal apa, ya mereka diam tuh karena lagi menghafal atau lagi mengingat apa, yang alasan-alasan yang baik, maka kita masih bisa menerimanya. Namun jika alasan tersebut tidak logis, maka kita harus mengajak mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu dimana seorang anak itu tertarik dengan alam yang ada di sekitarnya, dengan flora, fauna, terus struktur tanah. Jadi misal ada kucing, itu mereka tuh senang banget nyentuh-nyentuh, lihat-lihat apa yang ada dalam kucing. Nah, apa yang ada pada tubuhnya kucing itu tadi ya, dilihat-lihat dan sebagainya. Oh, berarti anak ini mempunyai kecerdasan naturalis, bisa dimasukkan ke kelas biologi dan sebagainya. Nah, maksud dari pengklasifikasian yang dilakukan oleh Gardner ini itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kecerdasan itu tidak hanya berpaku dengan hasil tes ujian matematika, bahasa Inggris, atau dan sebagainya mata pelajaran yang lainnya. Namun kita dapat menilai bahwa setiap anak itu pasti mempunyai kecerdasan lain yang apabila kita kembangkan nanti bisa menjadikan mereka menjadi lebih baik lagi. Namun jika anak-anak ada yang tidak memiliki bakat-bakat seperti yang telah tersebutkan tadi, sebagai pendidik dan calon orang tua itu kita bisa memberikan mereka stimulan-stimulan ya. Jadi agar mereka bisa memiliki bakat tersebut. Namun tentunya hasilnya tidak sebaik dengan anak yang sudah asli memiliki bakat dari lahir. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Yang pertama adalah kecerdasan emosional, merupakan kecerdasan yang dipengaruhi oleh lingkungan, tidak menetap dan dapat berubah-ubah setiap saat. Faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan spiritual, adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai indikatornya adalah tanggung jawab, kerendahan hati, dan kebahagiaan. Untuk selanjutnya adalah kecerdasan intelektual, merupakan istilah umum yang digunakan yang untuk menjelaskan sifat yang mencakup sejumlah kemampuan. Hierarki intelektual individu. Para ahli psikologi dari tahun ke tahun secara berkesinambungan melakukan penelitian kecerdasan individu. Hal itu bertujuan agar memperoleh kemantapan dalam mengukur tingkat kecerdasan. Langkah ini sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintah pada masa sekarang sangat menekankan SDM yang berkualitas. Karena di zaman sekarang yang semakin maju sangat diperlukan manusia-manusia atau generasi-generasi yang memiliki kecerdasan yang tinggi untuk agar tidak tertinggal dari kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya.
Akhirul kalam, kami dari kelompok kedua, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.